Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutriani dengan NIM 1904010139 dari kelas Ekonomi Syariah 4D. Jadi video kali ini sebagai tugas akhir mata kuliah aspek hukum ekonomi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu substansi pokoknya, yaitu hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, yang pertama ada pengertian hak atas kekayaan intelektual. Jadi, hak yang timbul dari oleh pikir otak yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi, hak atas kekayaan intelektual dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara kepada seseorang ataupun kepada suatu kelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya itu telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta berwujud. Jadi karya cipta yang telah berwujud itu merupakan suatu hak individu ataupun kelompok yang perlu dilindungi oleh hukum apabila penemuan atau inovasi tersebut itu telah didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, jadi karya cipta yang telah berwujud itu dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan, contohnya itu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan, pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang dan nama dagang, serta lain-lainnya. Nah, sifat-sifat hak atas kekayaan intelektual yang pertama itu mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas. Jadi apabila telah habis masa perlindungan ciptaan ataupun penemuan tersebut itu akan menjadi milik umum. Namun ada pula yang dapat dilakukan perpanjangan, contohnya seperti hak merek. Nah, sifat yang kedua itu adalah bersifat eksklusif dan mutlak. Jadi hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif dan mutlak itu maksudnya hak tersebut itu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Jadi pemilik hak itu dapat menentukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Selanjutnya itu ada hak cipta. Jadi ciptaan itu adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi hak cipta itu adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pendaftaran ciptaan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban, namun hak cipta itu untuk menjadi bukti di awal pengadilan apabila terjadi sengketa di masa depan. Nah, selanjutnya ada karya cipta yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Seperti contohnya yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, dan karya tulis lainnya. Yang kedua itu ada ceramah, pidato, dan video-video lainnya. Terus yang ketiga itu ada video dalam kegiatan pendidikan. Yang kedua itu ada ciptaan lagu baik terdapat teks maupun tidak. Terus ada seni rupa, baik seni rupa dengan berbagai bentuk seperti seni lukis, gambaran, kaligrafi, dan lain-lainnya. Terus ada drama, tari, koreografi, dan lain-lainnya. Kemudian ada dalam arsitektur seperti seni batik, fotografi, dan lain-lainnya. Nah, contoh kasus dari hak cipta, yaitu contohnya pada Mall Grand Indonesia, itu dinyatakan melanggar hak cipta karena telah memakai sketsa Tugu Selamat Datang yang dijadikan logo oleh Mall Grand Indonesia tanpa seizin pemegang hak cipta, yaitu ahli waris Heng Ngantung. Jadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan putusan tanggal 2 Desember 2020 dan menyatakan bahwa Mall Grand Indonesia itu harus mengganti kerugian sebesar 1 miliar atas pelanggaran tersebut. Jadi hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang terdaftar atas nama Heng Ngantung yang merupakan seniman dan mantan gubernur Jakarta pada tahun 1964 sampai 1965 dan sketsa tersebut itu dibuat oleh Heng Ngantung pada tahun 1962.
Nah, jadi sketsa tersebut itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tepatnya pada pasal 40 ayat 1 huruf F, yaitu yang berbunyi karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase. Selain itu, juga sketsa tersebut itu sudah mendapatkan sertifikat hak cipta nomor 46190 dari Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya ada hak merek. Jadi merek itu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan, barang dan jasa. Nah, yang dapat mendaftarkan merek yaitu perorangan, beberapa orang atau pemilikan bersama. Yang terakhir itu ada badan hukum. Nah, jadi hak atas merek itu merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu perlindungan hak merek itu mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun setelah tanggal penerimaan. Namun, jangka waktu tersebut itu dapat diperpanjang lagi. Nah, merek dagang atau trademark. Trademark itu diatur dalam pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Yang kedua ada rahasia dagang atau trade secret. Jadi rahasia dagang itu adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Jadi rahasia dagang atau trade secret itu diatur dalam pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, selanjutnya itu ada service mark. Itu adalah kata, frase, logo, simbol, warna untuk mengidentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitor. Nah, simbol-simbol ini yang pertama itu ada TM atau trademark, itu digunakan sebagai pemberitahuan merek dagang dari sebuah produk atau jasa komersial yang belum terdaftar di kantor pusat nasional namun prosesnya itu sudah disetujui. Yang kedua itu ada register. Jadi dipakai sebagai pemberitahuan merek dagang dari sebuah produk ataupun jasa komersial yang sudah terdaftar di kantor paten nasional. Dan yang terakhir itu ada copyright atau hak cipta, itu adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Nah, contoh kasus dari hak merek yaitu contoh dari perkara antara IKEA System yang merupakan perusahaan dari Belanda melawan IKEA milik lokal. Jadi dalam putusan nomor 264 KPDT Sus HKI garing 2015, Majelis Hakim memenangkan pihak IKEA lokal yang berasal dari Surabaya. Jadi hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum. Jadi pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum. Demikian kutipan dalam putusan tersebut. Nah, hal tersebut itu didasarkan pada pertimbangan diantaranya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang berlaku saat itu, di mana merek yang tidak digunakan oleh pemilik selama 3 tahun berturut-turut itu dapat dihapus dari daftar umum merek. Nah, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara Akuo, yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama tergugat masing-masing telah tidak digunakan oleh tergugat selama 3 tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Direktorat Merek. Baik, itu yang bisa saya jelaskan dalam materi di video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.